kitab Sunan beliau gitu nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang harta gitu. Di riwayatnya beliau di Ibnu Majah di hadis yang ke-3997 Rasulullah pernah menjelaskan, wallahi mal faqra ahsa alaikum, demi Allah bukanlah kefakiran gitu nggih, bukan kemiskinan yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, walakinni ahsa alaikum antub dunya alaikum kama pusitot ala mangkana qablakum. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu adalah umatnya dibentangkan rezeki dunia sebagaimana kaum-kaum terdahulu diberikan kemudahan. Fatanafasuha kama tanafasuha, sehingga kalian mencari harta itu sebagaimana mereka berlomba-lomba mencari harta. Fatuhlikakum kama ahlakatum, maka harta itu akan membinasakan kalian sebagaimana mereka dibinasakan oleh harta. Artinya harta itu memang enak itu nggih, tapi bukan berarti sesuatu yang terus selamanya enak gitu. Karena di balik itu ada ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Makanya kalau kula panjenengan diuji dengan miskin gitu nggih, maka ketahuilah miskin itu sebenarnya salah satu filter kula panjenengan supaya kita tidak disiksa oleh Allah, tidak dibinasakan gitu. Miskin gitu nggih. Dan kalau kita kaya, maka usahakan jangan sampai kekayaan itu menjadikan kita terfitnah, teruji berat gitu. Dan juga perempuan hati-hati itu nggih. Termasuk diantaranya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah gitu nggih, di hadis yang ke-4000, hadisnya sahih, fattaqud dunya wattaqun nisa. Nasihat Rasulullah itu supaya berhati-hati dengan dunia dan berhati-hati, waalaikumsalam, berhati-hati dengan wanita gitu nggih. Perlakukan wanita itu dengan baik dan pergunakan harta itu sebagaimana seharusnya, karena dua hal inilah yang menjadikan kaum terdahulu itu binasa. Orang-orang Bani Israel gitu nggih, niku rusak gara-gara harta, gara-gara wanita. Lah bukan berarti wanita itu jelek, tidak itu nggih. Karena wanita itu memiliki sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh kebanyakan laki-laki. Makanya dengan ngaji ini nggih, mugi-mugi kula panjenengan diberikan kemudahan oleh Allah gitu nggih, dalam hal fitnah niku biar tidak terlalu berat nih, diberikan solusi, diberikan kesabaran, diberikan cara-cara kita untuk bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sing sugih ya napa carane sugih niku saged ndadekaken Allah ridha. Kalau miskin nggih ya napa carane miskin niku saged ndadekaken Allah ridha. Ngoten tok intinya gitu nggih. Termasuk ngaji yang saat ini kula panjenengan waos gitu nggih, niku juga solusi dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Niku di surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat yang ke-64 gitu. Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelumnya menjelaskan tentang kita itu disuruh bertakwa supaya kita diberikan belas kasih. Nah, di ayat yang ke-64 ini ciri-ciri orang yang tidak diberikan belas kasih oleh Allah gitu nggih. Dan ciri-ciri orang yang dibelas kasihani oleh Allah. Apa ciri-cirinya? Gini nggih. Fakadzabuhu, maka mereka kaumnya Nabi Nuh niku mendustakan Nabi Nuh.
Fa'anjainahu, dan maka kami Allah menyelamatkan Nabi Nuh walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau fil fulki, di dalam bahtera atau perahu kapal. Wa akhraqna, dan kami tenggelamkan alladzina, orang-orang yang kadzabu, mereka itu mendustakan bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Innahum, sesungguhnya mereka itu kanu, adalah mereka kauman amin, kaum yang tidak bisa melihat akan kebenaran, buta itu ya, buta. Lah bertakwa itu menjadikan dibelas kasihani, dan sebaliknya tidak diberikan belas kasihani siapa aja. Orang-orang yang tidak dibelas kasihani oleh Allah itu mereka yang mendustakan. Yang dibelas kasihani oleh Allah itu mereka yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mensekutukan gitu ya. Sehingga kesimpulan di sini itu bisa kita ambil pelajaran pakemnya itu, pakemnya itu manusia ketika dia beriman, dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti. Dalam kisah ini yaitu Nabi Nuh dan orang-orang beriman bersama beliau diselamatkan oleh Allah. Dan sebaliknya, orang-orang yang mendustakan kebenaran, mendustakan ayat-ayat Allah, itu akan dibinasakan oleh Allah. Ini pakemnya gitu ya. Jadi yang harus kita yakini, siapa saja yang beriman kepada Allah gitu ya, itu pasti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan kebenaran, pasti akan dibinasakan oleh Allah. Itu yang kita camkan dalam diri kita masing-masing. Meskipun dalam kenyataannya itu yang saat ini kita lihat, banyak orang-orang beriman yang menurut mereka itu dalam pandangan manusia itu kurang enak gitu. Orang beriman utangnya akeh gitu, ditagih wong sampai terkenal gitu, atau orang beriman gegeran gitu, orang beriman dibantai gitu, bom. Niku termasuk nopo niku. Nah, ini sesuatu yang di mata manusia buruk atau enggak gitu. Lah ayat ini menjelaskan bagaimana Allah itu menyelamatkan orang beriman. Itu yang perlu kita ketahui. Tidak mesti penyelamatan itu dengan cara enak itu kayak Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman. Kadangkalanya keselamatan yang diberikan oleh Allah itu dengan cara mematikan dengan keadaan husnul khotimah. Ketika sholat itu yang mbak rot mati, baik itu, atau ketika dalam keadaan apa itu dibom itu dibantai itu, orang mungkin melihat buruk, tapi dengan keimanan dia itu insya Allah akan menjadi kebaikan bagi dirinya. Karena orang beriman itu menunggu cuma dua, kalau bukan mati syahid ya mati dalam keadaan husnul khotimah itu tok itu. Kalau menang ya menang gitu, kalah ya dapat kebaikan itu. Jadi keselamatan yang Allah berikan kepada orang beriman itu tidak harus kayak dari miskin gitu. Pas miskin itu udah pablek senengane molimo gitu. Terus habis beriman jadi wong sugih, anaknya soleh, istrinya solehah, gitu wake ngoten. Itu kan bayangane manusia kan ngoten itu. Kayak di telenovela itu. Kan ngoten. Awal-awal niku miskin welek ngoten iki. Terus jadi sugih api gitu. Itu bayangane manusia kebanyakan seperti itu. Sehingga banyak orang mengatakan Allah mengangkat derajatnya, padahal mboten. Derajat itu bukan dari harta, bukan dari apa aja itu. Derajat itu diangkat karena kalau di surah Mujadalah
Yarfa'ullahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wong iman itu sudah diangkat oleh Allah. Mek goro-goro iman tok niku sudah diangkat lebih hebat dari orang lain meskipun miskin gitu. Makanya saya itu tidak selalu cocok dengan omongan orang yang ketika dia miskin sogeh terus dikasih omongan Allah mengangkat derajatnya. Derajat nopo sing diangkat niku? Yang ditambah fitnah nggih. Ketika miskin dia diuji dengan kemiskinan, ketika sogeh diuji dengan kekayaan. Mek ngoten tok pindah ujian gitu nggih. Makanya jenengan kalau punya suami, punya istri sing ndadekaken jenengan gregeten mangkel, sampean sabar mawon itu. Karena kalau ndak sabar kepingin ganti bojo, okay, ganti suami, ganti istri, padha wae mek ganti napa? Ganti ujian, dari ujian ini ganti ujian iki. Gak ada perbedaannya, di napa niku disabari mawon, sabar. Sing penting iman niku tok lho. Wong iman nggih kadang nggih jangan dikira wong iman niku apa kuwi, mboten wong iman niku nggih wonten sifat-sifat manusianya. Sing cerewet lah gitu nggih, sing muring-muring, sing macam-macam gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu ketika menyelamatkan orang yang beriman itu menyelamatkan secara totalitas, dalam artian kalau dia itu orang miskin akan diselamatkan oleh Allah, tidak sampai kemiskinannya menjadikan dia kufur. Karena banyak orang itu miskin, akhirnya dengan kemiskinan dia jadi kufur kepada Allah. Ada. Makanya ada hadis maudhu, hadis palsu yang menyatakan kadal fakru ayyakuna kufro. Kada hampir-hampir al fakru kemiskinan ayyakunal kufro menjadikan seseorang itu kafir, kufur. Tapi hadisnya maudhu, palsu. Tapi mencocoki dalam keadaan. Maksudnya miskin banyak yang menggadaikan iman itu nggih. Dikei supermi Kristen. Dikei bojo wayu wis Kristen, dikei pekerjaan wis Kristen gitu nggih. Atau yang lainnya gara-gara miskin gak gelem salat, lapo salat gak mbarakno sugih. Lha iku wong salat kabeh apa do kira-kira kabeh lah ngoten dilokno. Karena salat bukan hanya untuk mencari kekayaan ndak itu. Lah Allah menyelamatkan orang beriman ketika dia kaya, kekayaannya tidak menjadikan dirinya itu sombong atau menjadikan dia itu terlena dengan kekayaannya nggih. Naudzubillah min syarri dzalik. Nggih ngoten niku cara Allah menyelamatkan orang-orang beriman. Nggih, contohnya kula panjenengan nggih mboten ado-ado nggih. Cara Allah menyelamatkan kula panjenengan dengan cara diparing kesabaran sampai saat niki tasih napa rukun-rukun mawon itu nggih. Mboten gegeran. Sampai saat niki tetap istiqomah dalam kebaikan, nggih salat, nggih silaturahmi gitu nggih. Lho ngoten niku lek mboten Allah sing ngatur nggih sinten ini. Dan itu termasuk cara Allah menyelamatkan orang-orang beriman. Nah, saumpami meninggal dalam keadaan apa nggih? Dalam kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Nah, saat ini siapa orang yang beriman itu yang perlu kula ketahui. Siapa orang beriman itu banyak dijelaskan itu nggih, bisa jenengan tingali. Sering juga saya sampaikan itu nggih. Kriteria dari orang-orang yang beriman itu salah satunya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu nggih. Kemudian dia mengimani 4 hal seperti yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah di hadis yang ke-81 itu. La yu'minu abdun hatta yu'mina bi arba'in. Tidaklah beriman seorang hamba sampai dia itu beriman dengan 4 hal. Yang pertama, billahi wahdahu la syarikalah wa anni rasulullah. Yaitu 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, bil ba'tsi ba'dal mauti, iman kepada hari kebangkitan, iman kepada hari pembalasan gitu nggih. Yang terakhir yang keempat, wal qadari, iman kepada ketentuan Allah.
Jadi kalau kula panjenengan saumpami ditentukan oleh Allah dados tiyang sing sugih gitu nggih. Terus kita menerima nggih ngoten niku sing dinamakan qanaah sebagaimana didefinisikan oleh Imam Ibnu Sunni gitu nggih dalam kitabnya. Jadi qanaah itu ar-ridha bima qasama Allah. Rela atau merasa cukup gitu nggih dengan apa yang dibagikan oleh Allah. Pas dijatahe jatah sugih nggih ditampa. Pas jatah sehat nggih ditampa. Ketika melarat nih tetap diterima dengan lapang dada itu. Itu yang dinamakan al-imanu bil qadari. Kalau ada yang tidak iman dengan qadar gimana? Menurut Imam As-Sindi gitu nggih, imannya itu masih belum dikatakan Islam, belum iman. Karena beliau mengatakan hadza nafsun li aslil iman la nafsun lil kamalihi. Hadis ini itu menafikan asalnya iman, tidak menafikan kesempurnaan iman. Lah kalau kesempurnaan contohnya apa? Di Sahih Bukhari itu la yu'minu ahadukum apa itu? Maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhuifa. Nah, itu iman di sini itu lil kamal, kesempurnaan. Tapi ini hadis ini menurut Imam As-Sindi itu bukan untuk kesempurnaan, tapi keberadaan. Jadi kalau keempatnya itu ada yang hilang satu, maka penafian iman pada dirinya itu ada. Jadi bukan orang beriman, cuman orang Islam. Seperti di surah napa niku? Al-A'raf itu nggih. Qulu aslamna walam yadkhul imanu fi qulubikum itu surah Al-Hujurat itu ayat yang terakhir itu. Jadi orang-orang Arab niku dilarang oleh Allah jangan ngomong kami beriman lawang burung nglakoni aturan-aturan Islam, salat ya durung ngomong iman lho itu nggih. Haji ya durung itu nggih padahal dekat gitu. Terus Ramadan puasa belum. Kok muni amanna kami beriman, maka dilarang oleh Allah. Qulu aslamna, ucapkan Islam. Karena apa? Ya mlebu Islam tok lho itu belum melakukan sholat, belum melakukan yang lain. Tapi kalau sudah, maka dikatakan iman, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari kebangkitan, iman kepada qadar. Itu iman gitu nggih. Jadi orang yang beriman seperti apa yang nggih niku wau gitu. Makanya kalau kula panjenengan baca-baca hadis itu kita akan dapat banyak pelajaran. Termasuk diantaranya di riwayatnya Imam Bukhari gitu nggih, di hadis yang ke-6606 Rasulullah menjelaskan la yadkhulul jannata illa mu'minun. Tidak akan masuk jannah kecuali orang yang beriman. Sing Islam tok nggih mboten mlebet lho itu nggih. Yang Islam tok ndak masuk jannah. Mampir dhisik lho itu nggih. Mampir ten neraka gitu nggih, karena dibakar. Karena ndak mau salat itu nggih. Salat itu dosa besar nggih. Meninggalkan salat termasuk dosa besar. Itu yang pertama itu. Yang kedua, dalam ayat ini dijelaskan siapa saja yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan kebenaran, pasti akan dibinasakan oleh Allah. Nah, bagaimana caranya Allah membinasakan orang yang mendustakan kebenaran, mendustakan ayat-ayat Allah gitu. Kalau di ayatnya di kejadian Nabi Nuh ini ditenggelamkan, dimatikan. Tapi dalam konteks umum itu nggih, secara umum tidak. Ada kalanya yang sering kita lihat itu nggih, orang-orang non muslim sugih-sugih napa mboten niku. Sugih-sugih, enak-enak ketane ngoten-ngoten mlaku-mlaku apa keliling dunia lho nggih, terus kulineran. Jadi kerjanya cuman kuliner terus, saya duwe akeh kok gitu nggih. Contone sing mboten adoh-adoh niku sing kula semerep tiyang Australia itu. Orang Australia itu sak kere-kere ini gitu, orang Australia itu dapat
tunjangan dari pemerintah. Kalau dikuruskan dalam rupiah, dulu rupiah masih tidak terlalu tidak terlalu rendah itu 44 juta per bulan. Lah kalau ten mriki jenengan saumpami saulane 44 juta, jenengan kerja napa mboten? Wis nang omahe lho itu nggih. Jadi hidup itu akan terasa enteng. Kan ngoten itu nggih. Itu tapi orang tidak beriman ya. Terus ya nopo? Lah cara Allah itu membinasakan orang-orang yang tidak beriman ngoten niku, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka itu tidak akan diberikan ketenangan batin. Orang iman pasti akan tenang hatinya itu. Fa anzalas sakinatahu fi qulubil mu'minin, surah Al-Fatah niku. Wong iman kok atine enggak tenang, ngoten niku kadang diganggu sama setan. Maka disuruh ta'awud itu berlindung kepada Allah dari gangguan setan. Kalau orang kafir itu nggih, kadangkala mereka itu belajar tentang iman, belajar tentang Islam. Mereka itu ada ketentraman di situ, tapi belum bisa Islam, bingung. Ya apa caranya Islam? Ketika dia baca tentang literatur Islam, literaturnya itu katanya enak, tenang, ayem gitu. Makanya heran kadang-kadang orang yang non muslim gitu. Kok iso wong iman, wong Islam kok uripe gak tenang? Karena apa? Gini kuwahu itu kondisi yang tidak memungkinkan. Duwe gak akeh, kebutuhane tinggi. Kayak saniki itu nggih. Bayar sekolah, bayar makan, bayar minum, bayar pajak nih pajak buakeh pajak itu. Akhirnya hidupnya tidak akan tenang gitu. Tapi bagaimana juga orang beriman akan selalu diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah orang kafir dibinasakan oleh Allah itu ada kalanya melalui kematian yang tidak mengenakkan gitu. Dengan cara dipukul oleh malaikat gitu, di dalam ayatnya itu. Juga melalui dihapus atau diambil keberkahan. Jadi urip niku kok mboten berkah ngoten nggih. Urip niku kok monoton ngoten mawon. Jadi lek kula panjenengan ngrumangsa kok ngoten niku monoton urip kok ngoten tok gitu nggih. Maka perlu kita ta'awud kepada Allah itu nggih, berlindung kepada Allah. Karena gangguan setan agar kita itu tidak syukur, tidak menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyamun nyamene urip mek ngene to ae itu nggih. Gak tahu melaku gitu nang omah tok, gak tahu kulineran gitu nggih. Apalagi saat ini jenengan sering ningali tiang-tiang kuliner viral mriko makanan enak lho itu nggih. Jenengan mek ngupload gitu nggih. Ningali tok itu. Lah ngoten lek mboten dibekali dengan rasa qanaah dalam diri masing-masing pribadi manusia nggih angel gitu nggih, ndak akan bisa. Nah, dengan ngaji niku kula panjenengan dielingaken. Meskipun keadaan seperti itu tetap kita harus bisa ngempet. Berarti kan mboten enak gitu nggih. Memang ngempete wong iman di dunia itu gitu nggih, seperti yang diterangkan adunya sidinul mukmin. Dunia itu penjaranya orang beriman. Nggih ngempet ngoten niku gitu nggih. Jadi sing sabar mawon gitu, dalam menghadapi dunia. Yang ketiga dalam ayat ini gitu, kita itu harus ngerti siapa sajakah orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan kebenaran. Mendustakan kebenaran itu ayat-ayat Allah, termasuk diantaranya orang yang mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin itu juga termasuk ini gitu. Senengane ngingu kewan tapi mboten seneng ngingu wong lho itu nggih. Ana kucing duwingu diopeni sampai ditukono pakan itu nggih. Ada orang kelaparan tidak diberi. Niku keliru niku gitu nggih. Karena orang sakniki niku pikirane ngingu kucing niku swarga. Abu Hurairah niku. Pikirane Abu Hurairah wae itu. Boten gitu nggih. Kucing sampean culno.
nyolong pindang mboten dosa. Lek menungso luwe terus nyolong pindang dosa ngoten niku. Lah sampean kei napa niku gampangan orang biar ndak nyolong kan nggih apik itu. Ada orang bagi-bagi. Makanya saya sering ningali ten pundi niku Grahatirta ada hari Jumat besok itu. Ada makan gratis niku saya sangat senang sekali, bagus itu. Lho ngoten niku kadang sampai kurang-kurang gitu. Kalau tinggali kok kurang gitu. Segone entek iwake jono. Akhirnya mangan iwak tok gitu. Ayam kali nopo niku kali sambel. Lho ngoten niku ndadekaken menungsa niku asine nggih kurang. Nggih. Sing kuatane kalau kecil-kecil gitu. Nah, kadang orang tuh ngingu-ngingu sing napa niku yang lain itu nggih, menungso mboten sing diprioritaskan gitu. Apalagi masalah hewan-hewan. Hewan itu sampeyan culno wis urip dhewe gitu nggih. Delek pakan dhewe sing mboten asale dikurung. Sampeyan duwe kucing sampeyan kerangkeng. Gak dikek pakan niku dosa lho itu. Sampeyan culno ya wis mangan dhewe sak karepe gitu. Mbon niku nyolong pindang gitu. Sampeyan goreng iwak asin umroh ilang mbuh meneh gak apa-apa itu nggih. Lek wong saking laparnya, saking butuh kebutuhan sehari-hari, saya mencuri lho ngoten nggih. Nyuri sepeda ontel niku diobong gitu nggih. Diguyang apa niku bensin terus kasih korek jes mlayu kono mlayu kok tikus ae. Dadi menungso niku kayak tikus ngoten. Ndak boleh ngoten niku. Mangkel nggih mangkel. Tapi nggih tetep manusia itu ada haknya gitu nggih. Lah hewan mau ndak boleh dibakar kok. Apalagi manusia. Hanya untuk makan gitu nggih. Untuk makan gitu nggih. Jadi kita itu kalau ada orang yang mencuri niku wis ya napa nggih. Wis wayahe ngoten. Kadang sepeda motor apik tas tuku ilang gitu. Grawegeten. Akhire engko kapan-kapan wong maling wis sembuh gak ngerti ya ngoten nggih. Ana sing dikepruk, ana sing dihantemi. Nggih termasuk di niki ten pundi? Klinik Nur Sifa niki. Dulu ada orang nyuri sepeda ontel. Sepeda ontelnya para anak ngaji di Kaji Mahmud niku kajian belum nyolong niku tasik diangkat ono sing ngomong maling didekek wis lho durung nyolong niku langsung dicewekel diwantemi itu ono sing gawe paving paving niku dikeplok nang ngene gundule akhirnya kali niki bundur niki dilebetaken ten klinik dijahit lho ngoten niku warga niku lho mlebu siji tak kira nang kei dhuwit tibane ngekei bogem lep ngeten niki sekali gantian ngeten lho gak mikir coba dhek sing ndok kono dilep kali wong napa dikeki napa niki uppercut nggih modar itu nggih lho ngoten kadang karakter nyolong nggih lek bukan karena kepepet penyakit ten pondok niku lho kathah arek-arek nyolong niku padahal sugih yen sing dicolong remeh penghapus lemah dibuka penghapusnya wake gitu nggih tibane penghapusnya kanca-kanca colong iku kabeh kon sing nyolong iwak gitu nggih iwak kanca dijukuki ndok lemah dibuka lho ndok kene kabeh tempe sampe numpuk lho nggih sing gosop ngoten niku penyakit bisa disembuhkan bisa itu. Jadi penyakit seperti itu jangan di cara yang kasar itu nggih. Hati-hati bahaya. Sing bahaya mah koruptor niku lho harusnya di bahaya niku ngentekno apa-napa niku. 300 swidak pinten niku? 36 triliun nih. Niku mbon niku duwe sak ngeten paling nggih. Sak oman nggih. Sak musolane duwe paling. Saumpami. Gak cukup nggih. Apa lek bentuk recehan duit 1000 ngoten lho nggih dadi kolam renang gitu. Lho niku mboten diapa-apakno di penjara tok niku lho. Harusnya niku sing dicolong duit wong akeh, duit wong sak Indonesia itu. Ya coba dikaploke wong sak Indonesia niku kira mati napa mboten niku. Dikaploke wong 200 juta gitu.
sak wong plok gak usah banter-banter mek plok ketentok tapi 200 juta. Anu amblas langsung nang gone mriko kuburan itu. Tapi nyatanya ndak itu. Yang buruk tambah dilulukan, sing baik tambah dijelek-jelekkan. Makanya syiar kula panjenengan niki nggih membaikkan sesuatu yang baik, memburukan sesuatu yang buruk gitu nggih. Jangan sampai kebalik. Memukul orang yang mencuri gitu nggih. Itu tidak apa-apa selagi tidak sampai membahayakan. Tapi kalau membahayakan, mematikan itu yang berdosa. Justru dia membunuh gitu nggih. Oh mencuri niku ada hadnya kok, potong tangan gitu nggih. Tidak ada orang yang mencuri dipateni mboten nonton gitu. Potong tangan gitu. Dan semua uang yang dicuri diambil kembali. Lah saniki mboten ya koruptor niku 361 triliun mek kon bayar 2M. Ya kon apa-apane 2M ambek triliun nih gitu nggih. Ya selelit gitu nggih mek tetut ngetok gitu. Makanya kalau kula panjenengan ningali ayat ini, kita kalau melihat kisah ngeten niki mesti kula panjenengan kepingin melok atau akan milih orang-orang yang bersama Nabi Nuh gitu nggih. Lah kisah sakniki, lah niki pribadi masing-masing kula panjenengan sing kula panjenengan pilih niku yang mana? Bahagia jadi orang beriman atau sengsara jadi orang yang mendustakan, pilih pundi? Kalau bahagia dengan orang beriman, maka kita harus siap seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim gitu nggih. Jadi orang yang bertakwa, orang yang soleh itu punya 3 karakter. Yang pertama itu as-sabru, memiliki sifat sabar. Yang kedua memiliki badul ma'ruf, senang suka memberikan kebaikan, menebarkan kebaikan. Yang ketiga itu apa istilahnya itu? Bisa apa bahasa Indonesianya itu? Menerima kekurangan gitu. Berarti bisa menerima kekurangan dari apa yang ada dalam diri seorang manusia. Jadi kurangnya apa? Itu ngerti selagi kekurangannya itu bukan sing vital gitu nggih. Vital itu yang bahaya-bahaya, dosa besar gitu. Kalau kekurangannya itu bukan vital nggih, bukan masalah gitu. Jadi jangan sampai jadi tolak ukur yang membahayakan. Nah, kemudian di ayat yang ke-65 gitu, diterangkan gitu. Wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad saudara mereka yang bernama Hud, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dia ngajak kepada kaumnya, wahai kaumku, menyembahlah kepada Allah gitu, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Afala tatakun, apakah engkau tidak mau, apakah engkau enggak takut gitu, dengan apa yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh gitu, sehingga kalian bisa beriman, mengambil ibrohnya. Artinya apa? Artinya setiap manusia itu akan selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui utusan Rasul, dan seruannya sama yang diserukan oleh Nabi Nuh nggih niku sing diserukan oleh Nabi Hud. Ini termasuk kula panjenengan, yang kula panjenengan serukan itu adalah ketauhidan, nyembah hanya kepada Allah, jangan sampai syirik. Inna syirka ladzulmun azim gitu. Syirik merupakan dosa yang sangat besar, kedoliman yang besar, harus dihati-hati gitu. Sehingga dengan adanya ayat yang ke-65 ini, kula panjenengan sedaya memiliki tugas masing-masing. Gini ku aja orang untuk tauhid, jangan sampai syirik. Dan syirik itu macamnya banyak sekali gitu, tidak bisa terhitung. Syirik cuman gara-gara ada keyakinan tok nih loh, bahaya gitu. Ini pakai cincin, dianggap cincin ini wonten kekuatannya, ini sudah syirik nih, bahaya itu. Nggih. Pakai sikap, pakai raja atau pakai apa aja itu bahaya, syirik gitu. Harus dihindari.
Bahkan keyakinan adanya apa itu kayak orang jualan sebelum berangkat ngiduse tuh gitu nggih. Lek itu dirubung keyakinan bakal laris lho ngoten niku mboten angsal gitu. Kalau di itu tidak dirubung keyakinan akan bakal sedikit pembeli itu juga bahaya. Mugi-mugi dengan dua ayat ini kula panjenengan sedaya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin bisa menerima, semakin sabar, bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin sak mampune gitu nggih. Mboten nusa padha, kudu padha koyo aku ngene mboten gitu nggih. Beda-beda. Jenengan apa keutamaannya itu yang saged jenengan andalkan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanallahi rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.